Halo, selamat siang. Kok gitu ya? Jumpa lagi di YouTube-nya LP3I Tasikmalaya. Oke, masih bersama saya Nurul Ahyar. Dan sebelum kita mulai, udah mulai ya? Udah mulai ya? Nggak bacot itu tadi aja tuh. Diulang lagi aja. Sorry. Welcome to podcastnya LP3I Tasikmalaya. Masih bersama saya Nurul Ahyar. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman kita sapa-sapa dulu teman-teman kita yang udah gabung nih di luaran sana, nggak tahu di mana. Semoga sampai akhir acara kuota kalian aman ya. Kalau nggak aman, cari wifi tetangga, semoga nggak di password. Kita ini dulu ya, absen dulu. Ada AA Lukmanul Hakim, kemudian ada Amelia Rahmawati, ada Amelia Setiawan, ada Arya Muhammad 28, ada Asep Dadan, ada Baby Pen Panda, kemudian ada Pajar Setiawan, ada Beni Suryadi Rahman, kemudian ada Farid Afifuddin, ada Fikri Andito, ada Gustomi, ada Imam Hakim, ada Laizia Abdah Aziz, ada Muhammad Faizal Haq, ada Muhammad Irfan, ada Nenggina, Nengria Nur Fatia, ada Putri Adinda Ramdan Muhlisin, ada Rizka Fitriani, ada Seno Kusumandi 05, ada Sera Selomita. Waduh, ini selalu hadir nih. Sera Selomita, gak tahu orang mana. Yang pasti saya ucapkan selamat siang. Kemudian ada Siti RA. Kemudian ada Visa Rain Seva. Kemudian ada yang terakhir yaitu ada Wanda Afriani. Untuk teman-teman yang udah gabung ke sini, teman-teman boleh kasih tahu ke teman-teman yang lainnya bahwa podcast LP3I yang akan pasti menambah ilmu teman-teman, yang pasti akan menambah pengetahuan teman-teman khususnya di siang hari ini tentang English. Waduh, karena ini memang diperlukan sekali dimanapun nanti teman-teman akan beraktivitas setelah sekolah atau setelah kuliah, itu mau kerja, mau kuliah, mau kemanapun, English pasti akan diperlukan sekali. Tapi hari ini seperti biasa saya tidak sendirian di ruang studio. Sebetulnya banyak ya teman-teman kalau dilihat kameranya ke belakang, tapi tidak akan saya lihatkan. Yang akan saya perlihatkan itu adalah seorang bintang tamu. Sebetulnya bukan bintang tamu sih, karena memang salah satu dosen yang ada di LP3 Tasikmalaya udah lama banget ngedoseninnya. Saya juga pernah didosenin sama beliau, seorang wanita yang glowing di siang hari ini. Tapi sebelum itu saya tidak akan memperkenalkan beliau terlebih dahulu, karena untuk teman-teman yang belum tahu, mungkin ini udah series kedua ya, karena series pertama itu 2 minggu ke belakang kalau nggak salah, di English series ke-1. Kalau English series ke-1 itu berjudul What is difficult saya juga nggak tahu, pokoknya bagaimana caranya teman-teman itu bisa berbahasa Inggris. Nah, kalau yang season yang kedua itu How to way to speak English, atau dengan temanya itu Fun English ya. Betul teman-teman ya? Fun English ya. Seperti biasa kita ada jargon terlebih dahulu. Siap-siap teman-teman? Penonton bayaranku siap? Ya. Mana suaranya teman-temanku? Seperti biasa. Fun English. Oh, Fun English. Alhamdulillah. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi biar semangat kita di siang hari ini. Ayo semuanya sama-sama. Fun English. Oh, Fun English. Alhamdulillah. Ya. Ini yang membedakan pola ajar kita di LP3I dengan teman-teman yang lainnya. Dan seperti janji saya tadi, saya tidak sendirian di siang hari ini. Saya akan memperkenalkan seorang dosen dari LP3I Tasikmalaya, seorang wanita cantik, glowing lah pokoknya. Kita sambut dengan pelepasan burung onta. Boleh tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Kita sambut. Ini dia Miss Ligar. Boleh langsung kameranya. Apa kabar? How are you today, Miss Ligar? Ini panggilnya Miss atau Mrs sih sebetulnya? Miss aja. Oh, Miss aja ya. Oke, Miss. Kalau Mrs nanti harus nama suaminya. Wow, ternyata sayang sekali teman-teman, ini sudah ada yang punya. Jadi kita
Jangan berharap lebih, berharap ilmunya saja, oke? Oke. Dan Miss Ligar ini salah satu dosen yang ada di Politeknik LP3 Tasikmalaya. Dari mulai tahun berapa, Miss Ligar? Saya ngajar di sini mulai dari lumayan sih. Oh, dari lumayan. Baru lumayan. kali ini saya tahu dengar ada belum hitungan. selesai, Belum Pak, selesai. ya. Oke. Lumayan sudah lama atau nggak lama juga sih ya. Baru 10 tahun mau ke 11 tahun. Itu 10 tahun kalau anak udah bisa apa ya? 10 tahun lama Udah banget. SD ya. Oh, udah SD. Dari tahun 2010. Oh, 2010 sekarang 2021 berarti 11 tahun dong. Iya, udah 11 tahun. 11 Oke, tahun. berarti ini pengalaman tentang belajarnya, tentang mengajarnya luar biasa. Jangan salah teman-teman, ini buligur. Sebetulnya ini buligar ya. Tenang. Buligar cuman sering dipanggil Bu Igui. Jadi digabungin buligur. Buligar ini pendidikannya itu sampai S2. S2 ya. Baru beres S2 beberapa tahun yang lalu. Berarti ilmunya wah, udah luar biasa sekali. S1-nya pendidikan bahasa Inggris. Betul ya? S2-nya? Sama lanjut di ke pendidikan bahasa Inggris juga. Pendidikan bahasa Inggris juga. Nah, bayangin teman-teman, untuk mendapatkan ilmu, teman-teman harus sampai S2 bahasa Inggris. Tapi hari ini Anda mendapatkan gratis. Ditambah ada voucher makan siang untuk 10 orang yang bisa nanti berinteraksi, oke? Gratis nanti sama Bu Igui makan siang. Cuman Bu Igui di rumahnya, kita di rumah makan, oke? Oh, jadi saya nggak diajak gitu. Oh, boleh nantilah, boleh. Nah, kalau kemarin udah dijelasin di minggu 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, itu diajarkan bagaimana caranya bisa ngomong bahasa Inggris. Ngomong bahasa Inggris sama salah satu dosen kita juga. Tapi kalau sekarang di minggu sekarang, di kesempatan siang hari ini, kita akan gimana sih caranya biar pede ngomong bahasa Inggris. Gitu ya. Karena apalagi kita di daerah Sunda, jangankan untuk ngobrol bahasa Inggris, ngobrol bahasa Indonesia aja itu kadang-kadang gimana ya, apalagi ngobrol bahasa Inggris. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana caranya ngobrol bahasa Inggris. Plus ini ya, untuk teman-teman yang masih di SMA atau di SMK, atau bahkan teman-teman yang ada di yang udah kuliah di LP3I Tasik juga pasti pernah merasakan bagaimana cara dosen yang ada di sini untuk bisa melancarkan teman-teman nanti pede bisa berbahasa Inggris. Di antaranya ini ada salah satu program bahasa Inggris yang ada di LP3I Tasik itu adalah ECJ. Sebetulnya masih banyak program pendidikan yang ada di LP3I Tasik atau trik bagaimana supaya teman-teman ini bisa pede berbahasa Inggris. Untuk lebih menjelaskan lebih detail lagi, saya persilakan untuk Bu Ligar, Bu Igui, teteh saya, dosen saya untuk menjelaskan apa sih program apa saja yang ada di LP3I Tasik khususnya untuk mahasiswanya gitu. Silahkan Bu Ligar. Oke, thank you ya Bebse. Ini Kang Nurul ini biasanya kita panggilnya Bebeb atau Bebse gitu ya, Bebeb kita semuanya. Nah, so di Politeknik LP3I Tasikmalaya khususnya, jadi meskipun kita tidak ada jurusan yang memang khusus jurusan bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Inggris, tapi kita memang tujuannya adalah ke dunia kerja. Jadi otomatis si mahasiswanya kan harus bisa gitu ya berkomunikasi dalam bahasa Inggris. So that's why in LP3I there are so many English program, banyak sekali program bahasa Inggrisnya. Dan untuk mata kuliah bahasa Inggrisnya juga kalau di yang lain kan biasanya cuma 1 semester saja ya. Nah, kalau di LP3I itu kita di tiap semesternya ada dari semester 1 sampai semester 4 itu ada mata kuliah bahasa Inggris, itu yang di dalam kelasnya. Nah, untuk yang di luar kelasnya sendiri banyak banget program bahasa Inggrisnya. Di antaranya yang adalah memang ini ya mendukung untuk anak-anak berlatih speaking. Betul. Ya, karena memang tujuan English itu ya harus bisa speaking gitu ya. Yang pertama ada English Day. English Day. Mungkin ini sudah tidak asing lagi, banyak sekolah-sekolah juga yang menerapkan English Day dan di LP3I Tasik ada 2 hari. 2 hari. Di Selasa dan Kamis. Lalu juga ada English Area. Kalau English Area itu area-area bahasa Inggris. Oke. Jadi semua yang masuk ke area itu harus menggunakan bahasa Inggris gitu. No English, no service. No English, no service. That's right.
Lalu juga ada ECJ atau English Conversation Journal. Nah, di sini teman-teman mahasiswa di sini difasilitasi untuk berbicara bahasa Inggris dengan kontak person yang sudah ditentukan atau dengan dosen-dosen bahasa Inggris gitu. Jadi kan kalau kita biasanya agak malu atau nggak pede untuk ngobrol dengan dosen, nah di sini kita fasilitasi. Jadi ada yang namanya conversation journal. Jadi anak-anak bisa membicarakan tentang topik-topik tersebut dengan dosen bahasa Inggris gitu. Lalu ada banyak sih sebenarnya, ada vocabulary online, ada reading novel juga untuk nambah vocabnya. Lalu juga ada English Club, namanya SEAL ya kalau di sini. Dan programnya salah satunya adalah kelas klinik. Lalu ada native speaker session juga, jadi teman-teman nanti bisa ketemu dengan bule gitu ya. Langsung tuh dites tuh confidence-nya ngomong bahasa Inggrisnya, speaking English-nya dengan bulenya langsung dihadirkan gitu ya. Ataupun juga nanti kita yang berkunjung ke si orang-orang bule tersebut atau kita yang hunting gitu ya. Asik nih. Lalu juga ada English Art Show di mana ya show-nya semuanya berbahasa Inggris, ada drama dan lain sebagainya. Full English. Ya, full English. Lalu juga ada mungkin ini yang biasa kita lakukan tapi kita terpending dulu karena pandemi gitu ya. 2 tahun ini kita pending yang namanya ada program Company and Campus Visit atau Backpacker Program to Singapore, backpacker gitu, to Singapore. Oke, backpacker. Jadi kalau backpacker itu nggak ini ya, nggak pakai jalan kaki mungkin ya dari sini. Oh nggak juga ya, nggak juga maksudnya ya itulah. Ya jalan kaki terus berenang gitu ya. Oke, backpackernya ke Singapura biasanya. Tapi karena pandemi ya wayahna gitunya. Iya. Ininya backpackerannya online juga gitu. Dan yang terakhir diakhiri dengan TOEIC test. Kenapa TOEIC? Karena ya kita kan vokasi, jadi nanti diharapkan sertifikatnya bisa berguna untuk melamar kerja seperti itu. Begitu kalau dari sekian banyak yang tadi disebutkan, yang paling nerap ke saya tuh kalau di zaman saya tahun 2000 berapa ya? 2012-an deng. Di sisi. Di sisi ya, itu yang membuat saya walaupun tidak bisa bahasa Inggris minimal punya keinginan untuk berbicara bahasa Inggris serius. Karena saya dulu tidak punya basic ketika di sekolah. Karena saya nggak sekolah dulu. Oh iya? Serius, Anda kalau tidak percaya, lihat ijazah saya di pendidikan, tidak ada. Ya, itu pakai C. Serius. Dan itu tidak ada basic bahasa Inggris sekalipun. Tapi ketika sudah datang ke LP3I, dan memang di LP3I ini beda dari yang lain ya. 70%-nya itu praktik. Dan sisanya itu teori, paling 25-30% aja. Terbukti dengan tadi banyak banget sesuatu yang harus teman-teman lakukan ketika nanti teman-teman kuliah, khususnya di pelajaran bahasa Inggris. Bukan hanya dosen itu nulis di board saja, bukan. Tadi terdengar ya sama teman-teman, itu banyak banget kegiatan yang harus teman-teman lakukan full English. Yang saya nerap itu TOEIC sama tadi di sisi. Kalau dulu di sisi ya. Kalau di dulu sisi namanya di sisi Daily Conversation Card. Kalau sekarang masih tetap sih sama, cuman berganti nama saja menjadi English Conversation Journal. Memang itu yang paling nempel banget ke anak-anak gitu. Betul. Ya. Dan itu saya kan kuliah bukan hanya ada di sini ya, di kampus sebelah juga. Selama 2 tahun saya tidak pernah merasakan lagi ngobrol bahasa Inggris walaupun itu sedang pelajaran bahasa Inggris. Oh really? Yes. Serius, benar. Ya, sedangkan bahasa sendiri kalau nggak dilatih ya, begitulah jadinya gitu ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Kita ngobrolin apa lagi ya? Apa coba? Nah, sekarang saya ada yang nanya, jadi saya yang nanya ya. Tapi jangan bahasa Inggris ya? Enggak, kita sharing aja sih ya, ini teman-teman ya. Kita sharing. Sebenarnya kalau Om Bebeb sendiri, jadi Om gitu ya, nggak apa-apa lah. Kang Bebeb sendiri. Gak apa-apa, banyak teman-teman di luar sana yang manggil saya Om. Padahal kapan saya nikah sama bibi Anda? Manggil saya Om, ya kapan? Aduh, nih sebenarnya Kang Bebeb sendiri kalau belajar bahasa Inggris itu enaknya kayak gimana sih? Kalau saya ya, karena memang IQ-nya itu, kalau boleh teman-teman tahu, IQ saya itu terjerembab. IQ jongkok itu masih ini ya, masih mending lah. Ini terjerembab.
Karena saya tidak ada basic sekalipun di bahasa Inggris. Tapi kalau jujur menurut saya itu paling enak itu lewat film. Oke. Film Hollywood ya. Film Hollywood. Contoh kayak apa ya? Yang film terkenal lah. Jadi minimal film terkenal ya banyak ya. Kayak Avengers terus apalagi banyak. Itu kata-kata bahasa Inggrisnya suka nempel di otak saya gitu, daripada belajar membaca, apalagi dijelasin sama dosen gak masuk sama saya. Lebih enak pakai film atau yang lainnya gitu, kayak musikal. Tapi kalau lebih saya lebih film sih, Gui. Tapi itu salah satu yang bisa dilakukan teman-teman ketika ingin belajar bahasa Inggris, nonton film bahasa Inggris. Oke. Nah, ini kita ngomongin fun apa sih? Fun English. Judulnya itu Learn English Through Quiz. Gimana sih baca? True. Nah ini loh, ini salah satu problem ketika kita mau speaking English. Salah satunya adalah itu anxiety atau keraguan-raguan, takut salah. Nah itu adalah salah satu penghambat untuk speaking English, karena takut salah, karena malu dan lain sebagainya. Nanti saya jelaskan deh ya. Jadi for today we are going to talk about apa sih tadi judulnya tuh? Fun English ya? Fun English. Jadi kita mau ngomongin, makanya tadi saya nanya sebenarnya yang enak itu belajar bahasa Inggris kayak gimana sih gitu. Dan biasanya kalau kita ingin bisa sesuatu, lebih mudahnya jika kita awali dengan apa yang kita sukai. Oke. Is it right? Tulis teman-teman. Nah, mulai sesuatu dengan apa yang kita sukai. Kalau kita sudah suka, biasanya cinta dan ingin lebih dekat lagi, mendalami lagi, gitu kan ya, apapun itu. Nah, so fun way to learn English adalah ya starting from something you like. Kayak tadi Abebeb sukanya watching movie, so boleh kalian belajar vocabulary ataupun juga intonation and others itu dari watching movies. Kalau sukanya listening to the music ya silahkan listen to the music yang memang musiknya ya berbahasa Inggris tentunya. Tapi ingat, dengerin musik jangan musik tok-tok ya. Itu tidak ada subtitlenya, tidak ada, cuman ngangeng-ngangeng doang. Hati-hati ya. Yang full English, jangan musik tok-tok, oke? Tapi jangan salah di aplikasi si etanya TikTok ya. Itu juga banyak sekali konten kreator yang memang kontennya itu belajar bahasa Inggris. Jadi teman-teman juga boleh kalau memang hobinya nonton si TikTok tadi gitu ya, yang tadi, maka boleh untuk coba follow juga. Benar nggak sih kalau di aplikasi itu follow juga namanya? Ya, soalnya saya nggak sebelum pernah. di follow unduh dulu. Unduh dulu, nah gitu. Anda unduh dulu, Nah saya belum pernah ngunduh masalahnya gitu ya. Jadi, unduh dulu. Nah boleh follow konten kreator atau tech-techers gitu ya, yang memang concernnya ke bahasa Inggris gitu. Kayak kesalahan-kesalahan dalam bahasa Inggris, bla 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 bla. Itu boleh. If you like to watch YouTube channel, itu juga boleh banget belajar dari YouTube. Kayak yang sekarang tuh yang lagi seru-serunya, yang lagi viral tuh Vicky Naki sama Dayana gitu ya. Terus ada lagi sih sama siapa-siapa gitu. Meskipun kalian hanya mengikuti jalan ceritanya gitu, settingannya, tapi setidaknya kalian belajar lah sedikit-sedikit dari bahasanya. Kalau si Vicky Naki mah udah luar biasa. Itu bahasanya udah lebih dari 2 bahasa ya, bukan English aja tapi banyak bahasa. Atau juga kalau if you like singing, it's okay, singing karaoke in English itu juga sangat-sangat membantu menambah vocabulary. Tulis ya teman-teman, tulis. Mulai belajar sesuatu dari yang Anda cinta, boleh lewat musik, boleh lewat film. Oke, silakan apalagi Bu Igui? Iya, karena memang yang disukai biasanya kita tidak merasa terpaksa gitu melakukannya gitu. Oke, yang selanjutnya mungkin teman-teman bisa di era sosmed gini ya, bisa mencari lawan bicara untuk belajar bahasa Inggris. Karena ya kalau yang tadi watching movie dan lain sebagainya itu kalian bisa belajar atau bisa memperoleh vocabulary-nya. Benar. Kalau sekarang kita sudah punya vocab-nya nih, kita sudah punya sudah bisa menirukan intonation and others
Nah, kalau tidak ada lawan bicaranya, kita mau ngomong sama siapa? Jadi Betul. cari juga teman atau lawan bicara betul, yang Boy. sama-sama punya motivasi Betul. untuk belajar. Speaking. Makanya ini flashback lagi ya, di program ECG atau kalau DCC itu memang salah satu yang paling efektif menurut saya. Di samping saya belajar dulu, nanti mau ngomong apa, please ngobrolnya sama mentor-mentor saya, salah satunya Bu Igui. Jadi sama dosen ya. Sama dosen-dosen yang lainnya, khususnya dosen yang bahasa Inggris ya. Untuk teman-teman khususnya mahasiswa LP3I, jangan coba-coba tanda tangan hungkul, oke? Di sisi tanda tangan hungkul itu saya dulu dan saya menyesal. Dan sekarang juga sistemnya sudah sangat terkontrol, tenang. Ya. Terus apa lagi tadi? Remind dulu, mulai sesuatu dari yang kita cintai, kemudian bisa lewat belajaran, bisa lewat apa? Tadi tuh apapun film, yang kalian suka musik, cari lawan bicara, oke? Boleh lawan jenis atau sejenis terserah. And even if you like playing games, dan tadi ya balik lagi ke yang nomor 1, meskipun kalian sukanya games atau gaming, kalau mau jadi gamer gitu, itu juga sangat membantu bahasa ya dalam pemerolehan bahasa Inggris gitu. Oke. Gitu. Game ya, untuk teman-teman yang suka main game, gamenya yang bagus atau game burik yang rusak mata boleh, asalkan ada bahasa Inggrisnya. Itu boleh dilakukan. Ya, soalnya kan biasanya kalau game pengaturannya atau apanya pakai Inggris kan ya, jadi setidaknya benar. membantu. Saya suka ingat kalau masuk kelas terus ada satu vocabulary, anak-anak suka, oh iya miss itu yang ada di game katanya, kayak gitu. Dan ya ternyata game juga sangat membantu. Benar. Anda jangan cuma ingat victory, ingat boya, ingat apa lagi coy? Tapi itu juga jadi tahu artinya juga kan, victory itu apa gitu kan. Benar salah satunya ya, salah satunya. Oke, terus apa lagi? Terus kalau yang kedua tadi apa? Find the conversation partner ya, teman lawan bicaranya. Kalau bisa coba untuk follow atau juga chat dengan orang luar negeri gitu. Wah, boleh tuh. Itu kan jadi sama-sama belajar juga, mereka belajar dengan kita dan kita juga sama belajar kayak gitu. Dan yang ketiga, yang selanjutnya adalah yang tadi ketika saya jadi inget, Miss ini gimana bacanya gitu ya. Nah, itu saya ya. Iya, dirimu tadi ya. Nah, ini yang problem yang paling sering ditemukan adalah don't be shy atau don't be afraid to make mistake. Jangan pernah malu untuk berbicara dan jangan pernah takut untuk melakukan kesalahan. Kuat di siang hari ini, jangan pernah takut untuk melakukan kesalahan. Catat. Ya. Karena kalau kita siun terus gitu, takut salah aja terus, kapan kita mau ngomongnya? Kapan kita akan mulai untuk berbicara gitu? Karena ya you know that jangan takut salah, tidak akan ada yang menjudge kalian. Kita juga semuanya belajar, even profesor mereka juga masih belajar gitu. Dan ingat bahwa Inggris itu adalah Inggris itu bukan suatu ilmu pengetahuan, bukan sesuatu yang science, tapi Inggris itu adalah language. Inggris itu sesimpel itu. English is a language. Bahasa Inggris adalah sebuah bahasa, sama saja dengan kita berbicara bahasa Indonesia, dengan berbicara bahasa Sunda, Jawa dan lain sebagainya. Cuma bedanya karena kita mother tongue-nya atau bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, jadi mungkin ada sedikit effort, sedikit usaha untuk ya mempelajari itu gitu. Dan mungkin menurut orang Inggris bahasa Sunda hese gitu karena mereka tidak lahir di Sunda kayak gitu. Jadi sama aja, jangan anggap Inggris itu adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang sulit. Sama aja. Bahasa Inggris ya bahasa juga sama dengan bahasa yang lainnya. Jadi ya tidak perlu ada yang ditakutkan lah. Kalau yang namanya ngomong keceletot ya pasti ada gitu. Jadi jangan pernah takut untuk membuat kesalahan kayak gitu. Next nih. Oke, please. Next. Ini kita kayak lagi ini ya, kuliah gitu ya. Oke, next itu banyak membaca. Setelah tadi kalian suka watching video, watching movie dan lain
sebagainya gitu. Sekarang coba banyak juga membaca. Di situ juga selain nama vocabulary juga kalian know how to spell, bagaimana cara bagaimana cara penulisan, how to write, and grammaticalnya juga di situ dapat kalau dibaca. And the last maybe ya, ini yang paling simple, teman-teman pasti punya this device gitu ya. Meskipun handphone saya sudah jadul gitu, pasti punya device, baik itu handphone, baik itu laptop ataupun komputer. Jangan lupa di set di bahasa Inggris. Ini nah, mungkin itu yang paling simple. Ini yang pasti gampang dilakukan dan simple. Ya, ganti simple mode language-nya ke bahasa Inggris. Yes, that's right. Nah, itu sangat membantu sekali. Oke, mungkin itu untuk sesi pertama. Kita akan iklan dulu sebentar. Nanti setelah itu kita akan kembali lagi di Pan English kali ini. Sebelum iklan, Pan English. Oh, Pan English. Anda sudah saya bayar mahal-mahal, salah. Ulangi. Yo. Pan English. Oh, Pan English. Alhamdulillah. Jangan kemana-mana. Kembali lagi di podcast Berani Punya Skill. Berani punya skill. Alhamdulillah. Kurang kencang Anda kurang kencang. Balik lagi ya. Sekali lagi. Berani punya skill. Alhamdulillah. Oke, kalau tadi sesuai janji saya baru 2 orang di podcast kali ini. Tapi kali ini kita sudah kedatangan lagi 1 orang wanita ya, cantik, ulala, glowing in the dark. Enggak in the dark juga kali. Maksudnya glowing di belakang yang the dark. Kita sambut, inilah dia. Siapa namanya? Miss Yanti. Beri kita tepuk tangan dulu. Aduh, akhirnya ya ketemu juga di siang hari ini. Apa kabar Miss Yanti? How are you today? Oke, alhamdulillah, ya Allah, luar biasa sekali. Saya terpesona sekali ketika Anda berbicara bahasa Inggris yang sangat-sangat fluently ya. Fluently itu naon? Iya. Oke, kali ini teman-teman kita sudah kedatangan 2 orang ya. Dari tadi sebetulnya 2 orang udah saya kenalkan. Kalau tadi kita menyimak Miss Yanti tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Igui? Little. Oh, little ya, sedikit tadi. Little. Oke, it's okay. Jangan apa tadi teh? Jangan takut untuk buat kesalahan. Oke. Confident. Tadi udah dikatakan bahwa untuk PD berbahasa Inggris itu lakukan apa yang kamu cintai. Betul ya, salah satunya tadi kita dengar bisa nonton movie yang berbahasa Inggris, dengerin musik, main game, kemudian ajak seseorang untuk berbicara bahasa Inggris. Tapi sebelum kita ngobrol bahasa Inggris, karena itu untuk Anda berdua, saya bukan jagonya bahasa Inggris, kita akan bahas dulu salah satunya movie. Kalau sekarang nggak mungkin ya nonton movie, dengerin musik juga udah tadi. Yang bisa kita lakukan tadi mengubah apa tadi Bu Ibu? Settingan bahasa di HP Anda menjadi bahasa Inggris, dan yang bisa kita lakukan yaitu belajar bahasa Inggris lewat game. Nah, game yang paling populer itu biasanya banyak sebetulnya game populer, tapi yang sering kita lakukan itu adalah game ML. Anda tahu ML? ML? Anda tahu, ingat ML bukan berarti dalam bahasa Inggris, oke? Kalau ML dalam bahasa Inggris itu artinya Mobile Legend. Mobile Legend itu banyak banget bahasa Inggris di sana. Kemudian ada PUBG juga, kemudian ada Free Fire ya. Nah, ini udah tampil beberapa. Mungkin Miss Yanti mau menyapa dulu teman-teman yang ada di luaran sana, silahkan. Boleh banget. Oh, silakan. Oke. Baik teman-teman, selamat siang. Selamat siang, good afternoon.
Boleh sebelum saya sampaikan atau kita mau fun English ya di sini, jadi teman-teman nggak usah takut-takut untuk berbicara bahasa Inggris. Dan sebelumnya saya boleh dong pengen lihat wajah atau face kalian gitu ya, wajah-wajah teman-teman di rumah. Boleh di-on-kan kameranya, open your kamera gitu, atau mau say hello juga. Dari tadi mungkin belum bisa dikasih waktu untuk mengutarakan gitu, atau memberikan apa yang ingin diucapkan di podcast kali ini. Boleh dong, saya pengen lihat mana yang sudah open cam. Ada dari, boleh teman-teman sebutkan nama sama asal sekolahnya nih supaya lebih terkenal lagi di podcast kali ini, karena ini web English series 2 ya. Kita pernah mengadakan web series English pertama, atau barangkali di sini ada yang masih setia dari English 1 series 1 sampai series 2 masih tetap mengikuti. Nah, boleh dong, saya boleh dibuka kameranya. Nah, itu ada yang pertama ya. Acep Saipul ditutup udah lagi. Dong, dibuka, jangan ditutup. Malu-malu ya. Jangan malu-malu. Tadi kata Kak Ahyar oleh Saiket gitu. Saiket ya. Ada Acep Saipul. Terima kasih Acep sudah membuka. Saipul. Kemudian siapa lagi yang berani? Ayo, semuanya buka. Unjuk unjuk kamera. Minimal unjuk muka, nanti unjuk kebolehan boleh. Tenang ya, di sini nggak usah takut-takut. Saya nggak bakalan galak-galak juga. Ya, ayo teman-teman. Saya mau lihat teman-teman di sini wajah-wajahnya. Oke, saya sebutin aja deh. Ada Nina, Siti Halifah, Erni, Wildan, Fatima, Arya, Amelia, Anggi. Boleh? Nah, ada Baby Panda. Hello Baby Panda. Boleh saya say hello? Oh, ini kalau nggak salah salah satu mahasiswa LP3I. Oke, bener ya? Iya, Baby Panda. Nama aslinya siapa? Halo. Ini. Nama asli Ayah Bau. Ya, Itu hello. bagus. Itu bagus. Oke. Oh. Ya. Ya. Do you want to tell something, or maybe do you want to say something in this podcast for all of the audience here? Hello for everyone. Introducing myself, my name is Bagus Muhammad Islam Jamil and I'm from Office Management CCA. AP3I. AP3I Tasikmalaya. Thank you very much for joining the podcast. Okay, for next, thank you to Bagus. Tadi ada siapa? Dari perempuannya nih kayaknya masih malu-malu. Tadi sudah dibuka tapi pada di ini lagi. Oke, siapa? Ulfa Nur Fuada ya? Atau Laizia? Ayo, jangan ayo. malu-malu. Kan di sini judulnya PD berbahasa Inggris. Nah, berarti ini belum pada pede ya? Belum. Belum open cam, berarti belum pede. Silakan buka Itu kamera belum speaking Anda. ya? Ini belum speaking. Ini belum speaking loh, baru buka kamera doang. Baru buka wajah gitu ya? Baru buka wajah. Anda jangan takut, ini cuman buka kamera, bukan buka aib, oke? Oke. Berarti harusnya tadi ada materi dulu, bagaimana cara PD membuka kamera. Iya. Next podcast. Iya. Nanti teman-teman mungkin belum tahu ya bagaimana cara membuka kamera di Google Meet. Podcast selanjutnya, oke? Boleh saya tunjuk saja deh. Saya pengen berbicara sama siapa nih? Laki-laki apa perempuan? Tadi Acep deh. Acep. Mana Acep? Acep hilang lagi Acep. Oke. Siapa nih? Salsa Rofiat. Tuh mungkin ya, Salsa siapa? Hello Salsa, we are waiting for you here. Tade, next. Sera Selongita. Ini dari
Nggak tahu kenapa siapa tadi Miss? Sera Selomita begitu familiar gitu di telinga saya. Ini nggak tahu dari sekolah. Kalau nggak salah ini kayak pernah lihat di IG-nya LP3I ada Kayanti. Emang dari tadi udah diliatin, udah dikasih tahu ada Miss Yanti ini ya yang suka nongol di IG-nya LP3I. Ya. Buat teman-teman, artisnya, bintang iklannya ya. ini bintang iklan dan bintang di langit gitu Iya. ya. Oke, kayaknya masih pada malu-malu nih untuk membuka kameranya. Baik, karena memang waktunya terbatas juga nih. Tadi saya masih penasaran sama Acep. Ada Acep. Do you want to talk with me maybe, Acep? Hello? Atau tidak ada? Oke, tidak ada yang mau. Baiklah, saya mengalah. Saya mau ke Tubagus lagi deh. Tubagus Baby Panda. Jadi kayak romantis gitu ya, baby. Gitu. Namanya gitu ya. Baby. nah, Oke. Baby, saya panggilnya Baby Panda atau itu kenapa ya itunya Baby Panda? Mungkin ada historinya gitu. Baby Panda. Baby Panda. I just like called my baby. Oh, baby. Yeah. Oh ya. And I have baby panda. And I have baby panda in my tummy. Miss Rika have the baby panda in her tummy. But it's not you. Oke. Itu bagus. Because in this session in English series di series 2 ini, karena yang lainnya masih malu-malu untuk membuka kamera gitu ya, nggak apa-apa ya, saya mau ngobrolnya sama tuh bagus di sini gitu. Tadi kan sudah dibicarakan ya mengenai gimana sih cara bisa pede untuk berbicara bahasa Inggris, karena hanya tuh bagus di sini yang mau membuka kamera, berarti tandanya itu sudah memiliki confidence, betul? High confidence. Insya Allah. Ya, berusaha untuk pede ya, karena kalau nggak dicoba nggak bakalan bisa gitu. Nah, begitupun dengan bahasa Inggris, apalagi berbicara bahasa Inggris, you should try it. Oke. Tuh bagus, tadi kan dibahas nih mengenai yang settingan di HP ya, menggunakan bahasa Inggris itu sangat membantu untuk bisa belajar bahasa Inggris, apalagi melalui games. Nah, tuh bagus suka main games? No. Nggak suka. Oh, nggak suka. Why? What is your hobby? My hobby is listening music Oke. Listening music kan? Gimana? Listening music kan? Listening music. What kind of music do you like? Indie, terus musik populer pop, banyak sih. Banyak ya, kayak banyak. Nah, tapi untuk games, pernah nggak dengar gitu apa yang lagi populer di kalangan anak remaja sekarang? Teman-teman tuh bagus tuh biasanya suka main apa nih? Paling Mobile Legends, Oke. kebanyakannya Oke, Mobile Legend ya. Saya mau bahas Mobile Legend nih. Bisa disaukat ya. Nah, I give you a picture ya. Jadi kita mau kasih gambar, ini kuisnya di LP3I. Di web series ini saya mau adakan kuis atau berupa describing a picture. Nah, di sini ada Mobile Legend Adventure. Itu bagus. What you see from this picture? Apa sih yang dilihat sekilas sama tuh bagus dari picture ini?
Lihatnya di mana? Do you can I mean that bisa nggak describe sebisanya tuh bagus nih. Coba di describe picture ini from the color, from the kelihatan nggak? Nggak muncul di sini. From the color, maybe from the Heroes. human or the players siapa aja gitu, atau bisa Atau untuk teman-teman Nggak muncul yang lain katanya. ya? Nggak muncul. Oh nggak muncul, atau untuk teman-teman yang lain boleh di ini ya, dibantu. lewat, boleh dibuka mic-nya atau lewat chat juga, kalau masih malu-malu juga nggak apa-apa. Kebuka gambarnya? Buka. Kebuka ya. In English? Yes, because this is English series. You can try In to Korean. speak. Yeah. I see in here. First I see the name Mobile Legends and Adventures, and in here so much animation like I don't know what the name, and the color is Colorful. banyak warna. Colorful. 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 Wah, gue bahasa Inggris coy. From Mantap. blue, pink, red, and very much. That's enough. Enough for you. What do you feel? Boleh saya kasih one picture again for you? Boleh. Can Nah, what do you think about this picture? So cute. a cat? Ya, Oh, lion. Keterlanya. Cat. lion. And lion is a little cat. Yeah. Big cat. The cat is color orange. So cute cat. The eye so big. And the cat so small. Oh, You think? Okay. Maybe you can. What do you see from this picture? Maybe about the expression of the cat here. happy. Happy. Happy cat. Happy cat. Happy cat. Baby cat ya, not baby panda. Happy cat. I want to ask to you, Tuh Bagus, boleh ya saya tanya, gimana nih caranya Tuh Bagus kok bisa merangkai kata untuk mendescribe picture ini gitu? Nah mungkin tuh bagus, yang paling penting bukan katanya tapi percaya dirinya. Nah gitu ya, Miss Yanti sama Bu Iguy. Bagaimana untuk teman-teman, mungkin banyak yang nanya gimana sih caranya kayak Kak Tuh Bagus mungkin untuk bisa pede ngobrol di depan banyak orang, apalagi di depan dosen dengan bahasa Inggris. Gimana tuh bisa pede? Modal pede sama mungkin mungkin dulunya sering ngobrol sama guru dosen gitu kan, guru atau mungkin lebih banyak go public sih. Go public. Berarti intinya kalau misalkan kalau mau pede harus sering go public gitu. Atau sering ngobrol. Harus sering ngobrol ya. Go public, ingat go public, jangan go food mulu. Oke. Oke. Saya thank you very much Tuh Bagus buat ininya ya, for describing the picture. Getting voucher? Hei. Ya. Ada hadiah nanti ya sama host kita, nanti akan disampaikan. Oke, buat audiens di sini, boleh saya lihat di layar audiens yang sudah menyimak tadi mengenai kenapa sih saya memberikan gambar seperti itu ya buat teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti mau berbicara bahasa Inggris secara pede, kalian banyak cara.
lewat games ya, lewat games bisa, lewat picture juga bisa. Itu tadi caranya. Jadi kalian bisa melihat apa sih yang ada di dalam gambar itu, dari segi warna, dari segi ekspresi, ada siapa aja, ada kata apa. Nah, kalau misalkan kalian tidak tahu arti dari kata yang tercantum di situ, kalian boleh searching di Google dan setelah tahu artinya, kalian bisa pronounce ya, Miss ya, pronounce that words or that sentence. Setelah bisa mengucapkan, boleh kalian nanti bisa mempraktekkannya. Nah, mempraktekkan dan mengajak bicara temennya atau lawan bicaranya. Dari situlah akan terjadi speaking English gitu. Dan mungkin itu bisa membuat kalian lebih pede lagi. Atau misalnya kalian bisa ngobrol di depan mirror ya. Sebelum kalian ngobrol sama temen atau mau presentasi di depan, gimana sih kok biar pede ngobrolnya di depan audiens dan lain sebagainya, kalian punya mirror atau kaca, kalian lihat wajah kalian itu udah oke atau belum, udah bagus atau belum, ngomongnya kayak gimana gitu ya. Anda bawa-bawa face-nya. Ya, benar pernah mencoba. Betul. Ya? Betul ya. Itu mungkin tips and trick dari saya supaya bisa lebih pede lagi. Itu saja teman-teman mungkin yang bisa kami berikan kepada Anda, dan saya yakin ini sangat bermanfaat untuk Anda di kehidupan nanti atau kehidupan sekarang. Ya, jangan lupa nanti saksikan podcast yang lainnya di LP3I. Nanti juga tadi yang keinginan teman-teman untuk membahas apa, kita akan seleksi, kita akan tampilkan juga untuk teman-teman, dan pastinya akan sangat bermanfaat. Itu saja, dan kita akhiri dengan bukan kultum apa ya, saya lupa lagi. Baca Hamdalah Dan istighfar. 3 kali dan istighfar 3 kali. Silakan teman-teman.